Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Al-Latifiyah 2 Bahrul Ulum, semoga kita semua masih diberi kesehatan, baik yang sudah ada di pondok ataupun yang masih di rumah. Dan sama-sama kita mari terus berdoa agar keadaan segera pulih dan semuanya bisa kembali ke pondok, sehingga pembelajaran, pengajaran, pengajian bisa kita laksanakan sebagaimana semestinya. Tentunya memang pembelajaran daring semacam ini ya ada plus minusnya. Tetapi kita tetap terus berusaha ikhtiar dalam keadaan apapun, kita terus belajar, kita terus mengaji, kita terus mendalami ilmu-ilmu agama. Nah, semoga keadaan segera kembali seperti semula dan kita bisa bertatap muka lagi di pesantren. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwasanya bagaimana cara mengi'rab mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar ini, mubtada dan khobar ini, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Jadi ya kita pelan-pelan saja, nggak perlu nanti dibuat rumit, tapi dibuat sederhana saja. Oke, kemarin kita semua sudah belajar bahwasanya ada mubtada, ada khobar. Mubtada dan khobar itu sama-sama isim yang dibaca rofa, ya kan? Isim yang dibaca rofa, artinya i'rabnya sama-sama rofa, sama-sama berbentuk isim. Tinggal alamat rofanya kan menyesuaikan bentuk isimnya, apakah mufrad, tasniyah atau jamak. Kan gitu. Apakah jamak mu'anats salim, jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Nah, alamatnya hanya tinggal menyesuaikan itu. Kan gitu. Nah, sekarang kita akan memperluas lagi, memperdalam lagi pembahasan kita tentang jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar ini. Nah, kalau kita perluas lagi, kalau kita perdalam lagi, nanti akan ada pembagian lagi. Jadi pembagiannya terletak pada macam-macam khobar. Ada mubtada, ada khobar. Oh, ternyata kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, khobar ini macamnya tidak hanya satu. Ya kan? Ada beberapa macam, ada beberapa kategori. Gitu. Jadi kita masuk pada perincian pembagian khobar. Nah, khobar ini nanti yang apa ya? Ya, saya tidak mengatakan sulit ya, cuma butuh perhatian, butuh ketelitian gitu saja. Khobar itu dibagi menjadi dua. Ada khobar mufrad, kemudian ada khobar ghairu mufrad. Ya, oke, kita sambil coret-coret. Kemarin ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kan terdiri dari mubtada dan khobar, kan gitu. Nah, khobar ini nanti ada khobar mufrad,
ada khobar ghairu mufrad. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Jadi ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Kemudian ini ada pembagian lagi. Ya, yang ghairu mufrad itu ada khobar jumlah sama syibhul jumlah. Yuk diangan-angan dulu, diangan-angan dulu. Jadi biasanya kalau kita sudah pembagian itu agak pusing, tapi nggak perlu pusing sebenarnya. Jadi kita petakan saja. Oh, jumlah ismiyah itu kan ada mubtada'nya, ada khobarnya. Nah, kita bicara soal khobar sekarang. Kita fokusnya bicara pada khobar. Ya, bicara pada khobar karena ternyata setelah kita pelajari lebih dalam, khobar itu bentuknya tidak satu tapi lebih dari satu lah, katakan seperti itu. Ada khobar mufrad, ada ghairu mufrad. Ringkasnya, mudahnya kita pahami, mufrad itu berarti khobarnya berupa satu kalimat atau satu kata lah. Walaupun bentuknya bisa tasniyah, bisa jamak. Misalnya yang khobar mufrad ini, ya kan? Misalnya kemarin Zaidun Qaimun itu kan khobar. Ini khobar mufrad karena ya gampangannya terdiri satu kata. Atau misalnya Zaidani Qaimani. Walaupun ini tasniyah, ya kan? Ya kan? Walaupun ini tasniyah, tetap ini kalau dalam kategori itu masuk kategori khobar mufrad. Atau misalnya Zaiduna Qaimuna. Walaupun ini berupa jamak mudzakkar salim, dia termasuk khobar mufrad. Karena apa? Karena hanya terjadi satu kata, satu kalimat. Nah, baru nanti cara membedakannya, membandingkannya dengan ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu berarti dia satu bisa berupa jumlah, khobarnya bisa berupa jumlah. Nah, ini ada bagian lagi. Khobar jumlah ini nanti bisa berupa khobar jumlah ismiyah, ya kan? Bisa khobar jumlah fi'liyah. Jadi khobarnya itu berupa jumlah lagi, berupa susunan dua kalimat atau lebih. Kalau khobar mufrad dia hanya satu kalimat saja. Tapi kalau sudah ghairu mufrad itu pasti khobarnya lebih dari satu kalimat. Ya kan? Misalnya Zaidun utawi Zaid, ya kan, iku abuhu utawi bapake Zaid, iku qaimun wong kang ngadeg. Zaidun utawi Zaid, iku abuhu utawi bapake Zaid, iku qaimun wong kang ngadeg. Ada dua mubtada, ada dua khobar. Nah ini terus bagaimana? Ya. Saya akan mengawali abuhu ini sebagai mubtada sama dengan Zaidun. Zaidun mubtada, abuhu mubtada. Bedanya nanti ada di khobarnya. Kita ke khobarnya abuhu. Qaimun itu menjadi khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya abuhu. Abuhu utawi bapak Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Nah terus khobare Zaidun mana? Kan gitu. Khobarnya Zaidun itu ya kalimah atau jumlah ismiyah ini. Abuhu qaimun secara keseluruhan itu menjadi khobar dari Zaidun.
Makanya khobar ini disebut khobar jumlah ismiyah. Khobar yang berupa jumlah. Artinya khobar itu di dalamnya tersusun dari jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Kedua-duanya mubtada dan khobar ini jumlah ismiyah yang secara kedudukan menjadi khobar dari Zaidun. Oke, saya ulangi lagi. Perhatikan. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, khobar itu ada dua. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Mudahnya khobar mufrad itu khobar yang hanya terdiri dari satu kata atau satu kalimat. Qaimun, qaimani, ya kan? Qaimuna. Jangan dilihat dari artinya, tapi dilihat dari jumlah kalimatnya, si tok-tok. Qaimun, qaimani atau qaimuna. Itu khobar mufrad. Nah, kalau yang khobar ghairu mufrad itu bisa berupa khobar jumlah atau sibah jumlah. Khobar jumlah kan ada dua, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Maka bentuk khobar yang jumlah ini bisa jadi khobar jumlah ismiyah, bisa jadi khobar jumlah fi'liyah. Artinya apa? Artinya khobarnya nanti itu berupa susunan mubtada dan khobar, atau berupa susunan fi'il dan fa'il. Nah, susunan mubtada khobar itulah yang menjadi khobar. Susunan fi'il fa'il itulah kemudian yang menjadi khobar. Saya kasih contoh biar agak terang. Yang jumlah fi'liyah misalnya Zaidun utawi Zaid iku ja'a wis teko sapa abuhu bapak. Zaidun iku ja'a abuhu. Ja'a abu ini kan fi'il dan fa'il. Ja'a wis teko sapa abuhu bapake Zaid. Ini kan susunan fi'il dan fa'il, berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, dalam kedudukan kalimat Zaidun ja'a abuhu, Zaidun ini sebagai mubtada, khobar Zaidun bukan ja'a saja atau bukan abu saja, tapi susunan ini. Ja'a wis teko sapa abu bapake Zaid. Jadi khobarnya berupa susunan fi'il dan fa'il. Makanya khobar ini disebut khobar jumlah fi'liyah. Ya, khobar ada mufrad dan ghairu mufrad. Oke. Khobar mufrad itu khobar yang terdiri dari, ya gampangannya bukan terdiri dari jumlah. Dia hanya terdiri dari satu kata, satu kalimat. Yang ghairu mufrad ya bisa berbentuk jumlah atau sibah jumlah. Yang jumlah nanti berupa berupa jumlah ismiyah dan fi'liyah, atau berupa sibah jumlah. Kalau sibah jumlah ini nanti berupa apa namanya? Jar wa majrur, ya kan, dorof madruf, atau dorof saja enggak apa-apa istilahnya. Jadi kalau kita klasifikasi secara, kita urutkan, ada yang namanya khobar itu ada yang mufrad, ada yang khobar jumlah ismiyah, ada khobar jumlah fi'liyah, ada khobar yang terdiri dari jar majrur, ada yang khobar yang terdiri dari dzaraf madruf. Jadi ya ini satu
1, 2, 3, 4, 5 kalau di total. Jadi bentuk khobar itu kalau di total ya ada 5. Khobar yang berupa mufrad, berupa jumlah ismiyah, berupa jumlah fi'liyah, berupa jar dan majrur, atau berupa dhorof. Oke, jadi itu. Nah, sederhananya ini saya kasih contoh misalnya yang khobarnya berupa jar majrur misalnya apa? Kita kasih contoh di sini misalnya Zaidun fil masjidi. Zaidun di dalam fil masjid ini apa? Zaidun utawi Zaid iku fil masjid kan ini kan huruf jar. Ini isim yang dijarkan kan majrur. Nah, susunan jar majrur inilah yang kemudian menjadi khobar. Zaidun indaka. Zaidun ada di sampingmu. Inda itu apa? Dhorof kan? Ya kan? Nah, indaka. Indaka itu dhorof. Yang kemudian itu menjadi khobar. Nah, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti kita sedikit demi sedikit biar tidak terlalu pusing dan rumit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.